Orang sekarang berjemur matahari, the best katanya sunlight adalah jam 8 sampai jam 10. Biasanya after 10 o'clock orang bilang, jangan, matahari vitamin D-nya udah nggak ada. Itu adalah pemikiran yang selama aku dari kecil nih dok, aku udah tahu dan selalu diajarkan seperti itu. Tapi dokter justru berkata something yang totally different. Jadi begini, ultraviolet B itu hampir tidak ada kalau pagi. Adanya maksimum itu 11 sampai jam 1. Jam berapapun lu jemur, darah lu tuh akhirnya cuman 40-an. Kalau 40-an saya bilang sebagai dokter tulang, 40-an kalau lu patah tulang baiklah, itu penyembuhannya jadi sangat terbantu. Tapi untuk lawan COVID nggak bisa. Lawan COVID itu harus di puncak. Kalau kita mengikuti laboratorium Indonesia yang bilang cukup kan 30 sampai 100. Jangan puas di 30 40 enggak. Untuk lawan virus itu harus di puncaknya 80 sampai 100. Itu anak kampung, sorry ya dok, quote unquote anak kampung, anak-anak yang suka main panas dan segala macam, cenderung imunitasnya susah kena COVID, lebih kecil chancesnya kena COVID dibandingin anak-anak kota yang kerjanya AC to AC. Bener nggak dok? Betul. Penyakit apa lagi dok? What kind of disease yang bisa sebenarnya kita prevent dari vitamin D? Jadi Sekarang begini, kan orang semua COVID. Betul. Kan sebenarnya in the same time banyak orang punya comorbid. Betul. Jadi vitamin D ini fungsinya, jadi begini kita sebutkan, dia kalau sudah optimal itu bisa melawan terdaftar 16 jenis kanker. 16 jenis kanker. Yes, you name it, prostat, payudara dan lain-lain. Hai guys, akhirnya berjumpa dengan Dr. Henry. Hai dok. Hai. Dr. Henry ini salah satu dokter yang gue incer jujur ya. Karena aku nonton podcastnya Om Deddy, I saw the video, I watch all the video nih dok dari awal sampai akhir dan I learn so many things gitu dok. Apalagi kan sekarang di tengah-tengah kita lagi berjuang dengan COVID, kita harus hidup adjust dengan keadaan ini dok. Aku seneng banget tuh dok menambah knowledge gitu ya dok, dari podcast kayak dari vlog or anything, asal jangan hoax. Betul. Ya dok, karena sekarang sometimes we cannot tell the difference between hoax dan juga emang true knowledge gitu dok. By the way, how are you dokter di tengah-tengah pandemi ini? Oke, sehat? I'm very well. I'm doing all right. Oke, masih praktek dok? Once in a while kalau ada appointment saya datang, tapi kebanyakan sih klinik dijalankan oleh junior staff lah. Ternyata guys, Dr. Henry ini adalah Dr. Tyson from long time ago. Sebelum ada pandemi, Tyson pernah datang ke dokter ya dok? Dok, satu hal yang aku belajar kemarin dari podcast bersama dengan Deddy adalah mengenai vitamin D. Yes, dari dulu udah mengerti vitamin D itu penting. Orang biasanya bilangnya untuk tulang, ya kan dok? Sekarang ini semenjak dengan pandemi semua orang gila-gila berjemur. Betul. Tapi ternyata I learn many new things dari podcast kemarin. Bisa dokter share juga nggak? Jadi memang kalau bilang vitamin D pertama untuk tulang memang betul. Vitamin D itu sudah ditemukan tahun 1900 awal ya. Itu memang menyangkut rickets, penyakit tulang lunak pada anak-anak yang memang karena kurang kena matahari di Irlandia kan. Tetapi ternyata setelah penelitian-penelitian kita sudah tahu dari tons of medical journals yang confirming bahwa ini fungsinya banyak sekali karena vitamin D ini kan reseptornya di seluruh sel tubuh kita. Jadi sekarang ini tentu penting sekali untuk meningkatkan imunitas kita terhadap infeksi bakteri dan virus, itu termasuk COVID sekarang. Jadi itu mungkin menjawab kadang-kadang orang-orang kota suka bilang itu anak kampung, sorry ya dok, quote unquote anak kampung, anak-anak yang suka main panas dan segala macam, cenderung imunitasnya susah kena COVID, lebih kecil chancesnya kena COVID dibandingin anak-anak kota yang kerjanya AC to AC. Bener nggak dok? Betul. Dia exposure to sunlight kan besar sekali. Dan biasanya sampai siang hari karena panas dia buka baju malah. Buka baju justru itu bagus karena untuk expose untuk dapat vitamin D siang hari dan harus 85% badan terbuka kan. Jadi kalau dia pakai celana pendek itu that's the right thing to do. Jadi kalau misalnya orang sekarang berjemur matahari, the best katanya sunlight adalah jam 8 sampai jam 10. Biasanya after 10 o'clock orang bilang, jangan, matahari vitamin D-nya udah nggak ada. Itu adalah pemikiran yang selama aku dari kecil nih dok, aku udah tahu dan selalu diajarkan seperti itu. Tapi dokter justru berkata something yang totally different. Jadi begini, sinar ultraviolet dari matahari itu ada 3 kan, ultraviolet A, ultraviolet B, dan ultraviolet C. Ultraviolet C ini nggak sampai karena ada lapisan ozon, dia udah nggak sampai ke bumi lah. Yang sampai ke bumi cuma 2, ultraviolet A dan B. Nah, ultraviolet A ini ada selamanya ada, jadi setiap kali ada matahari ada dia. Pagi ada, sampai sore pun sampai matahari terbenam. Tapi mesti diingat ultraviolet A ini tidak membentuk
vitamin D. Oh, yang tidak membentuk tidak membentuk vitamin tidak D. membentuk. Dan ini yang bahaya kenapa? Karena kalau pagi hari orang beranggapan wah enak loh, badan gue seger loh. Ya, anget. Ya, anget. Ya. Padahal ini Anda menyerap banyak sekali vitamin D karena Anda tidak merasa panas, tidak merasa terik sekali kan. Nah, ultraviolet A yang berlebihan itu akan menyebabkan gangguan pada kulit, age spot, wrinkle, bahkan sampai ke skin cancer. Ya. Itu di matahari pagi? Di matahari pagi, karena tanpa sadar Anda kena ultraviolet A kan. Jadi hitungannya kan jam berapapun ada ultraviolet A. Ini ultraviolet A yang bisa kebanyakan. Sebaliknya ultraviolet B itu hampir tidak ada kalau pagi. Adanya maksimum itu 11 sampai jam 1. Menurut ahli dari Boston University yang sudah melakukan penelitian di Jakarta. Nah, saya masih bisa tawar, saya bilang 10 sampai 2 dengan catatan pada saat kita berjemur itu bayangan kita lebih pendek daripada tinggi tubuh kita. Oke, saat kita berjemur harusnya idealnya adalah bayangan kita harus lebih pendek daripada tubuh kita. Atau maksimum tidak ada bayangan, yaitu jam 12 tepat matahari di atas kepala tidak ada bayangan itu. That's the best time. That's the best time. Tapi karena terlalu terik, paling bisa 5 menit, 10 menit. Kalau diteruskan nanti kulit terbakar. Kalau kulit terbakar, malah vitamin D produksinya berhenti. Nah, itu orang jadi nggak bisa paksa ya, sampai saya jemur aja 2 jam nanti saya dapat banyak, nggak bisa. It doesn't work that way. Doesn't work because we have limiting factors in our body. Jadi Tuhan udah bikin, lu kelebihan nggak bisa, stop dia. Jadi badan kita stop menyerap gitu ya dok? Stop menyerap. Oke, jadi sebenarnya kayak misalnya nih, cewek-cewek kadang-kadang yang badannya kulitnya kuning langsat, pengen tanning segala macam, sekaligus menyerap nih kata dokter Henry, dia 1 jam segala macam, nggak bisa ya dok? Nggak bisa, jadi tan betul, tapi vitamin D nggak ada, berhenti vitamin D-nya. Oke, nah jam 10 sampai jam 2, oke, tapi jam 11 sampai jam 1 that's the best time kata dokter. Berapa lama dan seperti apa cara berjemur yang tepat? Jadi itu deh, Michael Holick itu sudah bikin percobaan yang 2011 di Jakarta. Dia bilang begini, kalau bicara soal waktu, itu caranya begini. Kita coba dulu ya. Karena kulit orang itu kan tergantung tipe orang. Beda-beda. Nah, jadi berapa sensitif kulit Anda? Jadi Anda hari ini coba misalnya. Begitu Anda jemur misalnya, kira-kira 20-30 menit itu, ya, itu kulit saya mulai merah. Nah, jadi besok jangan segitu, kurangin separuhnya. Jadi saya rasa sih kalau untuk kita di negara dekat Katulistiwa, approximately I would say not more than 10 minutes, 5 to 10 minutes, 5-10 menit saja. Udah cukup ya dok? Cukup, dan lakukan, kalau bisa lakukan tiap hari. Cuma mesti disadari, ya jangan ini untuk sun worshipper ya. Jam berapapun kamu kerjakan, hasilnya itu sudah ada penelitian. Yang meneliti itu Dr. Renu Mahtani dari India. Dia kan juga punya matahari banyak ya. Jadi dia udah mempelajari, melakukan penelitian, jam berapapun lu jemur, darah lu tuh akhirnya cuman 40-an. Kalau 40-an saya bilang sebagai dokter tulang, oke, 40-an kalau lu patah tulang baiklah, itu penyembuhannya jadi sangat terbantu. Tapi untuk lawan COVID nggak bisa. Lawan COVID itu harus di puncak. Kalau kita mengikuti laboratorium Indonesia yang bilang cukup kan 30 sampai 100. Jangan puas di 30 40 enggak. Untuk lawan virus itu harus di puncaknya 80 sampai 100. So ada different opinion lah. Kalau saya malah lebih ekstrim, saya ada selalu di atas 100. Di atas 100 dokter? Ya, karena ada pendapat lain yang mengatakan vitamin D dalam darah tuh harus 100 sampai 140. Itu yang saya anut. Tapi bagi teman-teman yang mau tetap stick to the lab result here, ya kan lab result di sini kan bilang 30 sampai 100. Pesan saya jangan 30 40 puas dong. 80 sampai 100 puncaknya gitu. Caranya gimana? How can we reach? Makanya tinggi loh, Dok. Ya, makanya dibilang kan kalau dari jemur aja paling 40-an. Kalau dari makanan saja, itu cuma menyumbang 15-20% kebutuhan vitamin D-mu sehari. Jadi bolehlah mau jemur kapanpun boleh, buat panas-panas, buat anget-anget, terus mau makan apapun boleh. Tapi tetap pada akhirnya kadar darah yang menentukan. Jadi cek darahnya. Nah, kalau kurang, ujung-ujungnya Anda tetap perlu suplemen kok. Nah, suplemen kalau ditanya, berapa minum suplemen? Biasanya itu starting dose menurut Vitamin D Council USA, itu adalah 5.000 sampai 10.000. Nanti tiap 2 bulan cek darah, and then the dose will be adjusted accordingly. Jadi disesuaikan lah. Jadi kalau sudah cukup, akan bisa diturunin? Ya, kalau misalnya sampai di atas 100 misalnya, kita boleh turunkan. Nanti ada caranya untuk menurunkan dosisnya. Oke. Nah, kenapa sekarang dibilang vitamin D ini tiba-tiba memang mampu untuk bisa, kalau dulu kan cuma bilangnya vitamin D it's good for your bones and everything. Tapi ternyata more than that ya dok. Sekarang untuk inflamasi dan segala macam. Hubungannya seperti apa sih dok? Jadi begini, kayak sepengetahuan saya, vitamin D satu-satunya vitamin yang punya reseptor di semua sel tubuh kita. Jadi di saluran pernafasan ada, di pencernaan ada,
di jantung pembuluh darah ada, di otak ada. Jadi itu sebabnya ternyata kalau vitamin D mau bekerja itu seperti kunci sama gemboknya. Dia cari lubangnya dulu baru plak, baru berhasil dia bekerja. Nah, itu reseptornya ini yang gemboknya itu ada di semua sel. Dengan kata lain itu mempengaruhi semua sistem. Itu tidak bisa dikatakan pada vitamin apapun yang lain. Makanya kalau dibilang gini ya, kalau disebut Anda cuma bisa dapat satu vitamin, pilih mana? Jangan ragu, pasti vitamin D. Not even C? No, vitamin C enggak. Vitamin C kita tahu ya, itu secara empiris pengalaman bahwa dia baik untuk meningkatkan daya tahan imunitas terhadap infeksi saluran napas. Tapi untuk yang sistem lain belum tentu. Tidak sebaik vitamin D, tidak selengkap vitamin D. Makanya vitamin D itu dibilang, dia sebenarnya bukan, itu a misnomer sebenarnya. Dia bukan vitamin. Dia itu pre-hormon, itu seperti hormon kan. Karena apa? Kalau vitamin itu persyaratannya adalah dia tidak boleh dibuat di badan kita. Vitamin C kan badan kita nggak bisa bikin. Vitamin A juga nggak bisa bikin. Yang bisa bikin itu di badan kita cuma vitamin D dengan matahari kan bantu. Nah itu sebabnya sebenarnya ini bukan pure vitamin. Ini pre-hormon, bentuk hormon yang belum aktif. Penyakit apa lagi dok? What kind of disease yang bisa sebenarnya kita prevent dari vitamin D? Jadi sekarang begini. Kan orang semua COVID. Betul. Sebenarnya in the same time banyak orang punya comorbid. Betul. Jadi vitamin D ini fungsinya, jadi begini kita sebutkan. Dia kalau sudah optimal itu bisa melawan terdaftar 16 jenis kanker. 16 jenis kanker. Yes, you name it, prostat, payudara dan lain-lain. Terus bisa melawan penyakit-penyakit kardiovaskuler. Karena itu diteliti di Amerika kan. Dua penyakit yang nomor satu, pembunuh nomor satu di USA itu adalah penyakit kardiovaskuler, jantung dan kanker. Nah ini dua-duanya sangat dibantu oleh vitamin D. Demikian juga autoimun itu sangat dibantu oleh vitamin D. Karena kayak contoh di Brazil tuh ada tokoh ya, Profesor Cicero Coimbra. Dia ini ahli autoimun, multiple sclerosis itu autoimun tulang belakang yang hampir tidak bisa disembuhkan. Tapi dia ini berhasil menyembuhkan 95% dengan high dose vitamin D. Jadi bisa untuk autoimun, nah untuk infeksi bakteri dan virus. Nah sekarang ini yang ramai kan infeksi virus gitu. Betul. Kita start sebenarnya kalau aku sempat dengar dokter bilang 1000 tuh sebenarnya udah gak kemakan di badan untuk kalau suplemen vitamin D gitu ya. Startnya oke-nya idealnya sebelum kita nanti cek darah di berapa dok? Di berapa? Kurang. Itu kan menurut Vitamin D Council USA udah bilang itu 5.000 paling nggak, 5.000 atau 10.000 itu starting dose. Kalau kita dengar pendapat dokter lain, Tiago Hendricks, Cicero Coimbra dari Brazil, Tiago Hendricks dari Portugal, itu selalu bilang 10.000 malah. Jadi makanya range lah. Kira-kira 5.000 atau 10.000. Tapi menurut saya lebih cenderung ke arah 10.000 sekarang. Kenapa? Karena kita kan mau naikin cepat, mau lawan COVID. Masa lu mau lama-lama di bawah, ini mau cepat naik supaya imunitas kita baik. Karena kita beriringan dengan si virus ini ya. Iya, kita kan tiap hari udah saingan ini siapa yang lebih menang. Kalau virusnya menang banyak kan sakit loh. Benar. Kalau kita daya tahan tubuh kita tinggi, nah itu kelihatan dari sini. Apa dong? Dulu saya tuh kan kalau sewaktu belum COVID itu saya bisa mencapai 100-an kadar dalam darah saya dengan maintain dosis 10.000. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Saya banyak ke rumah sakit, banyak ketemu pasien-pasien COVID, terpapar banyak. Sekarang untuk maintain di 120, saya itu minum 30.000 sampai 40.000. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena vitamin D kita ini dipakai untuk berperang lawan virus. Jadi kalau vitamin D kurang, udah turun, virusnya yang menang, infeksi loh. Jadi itulah kita terpapar dengan si COVID-nya. Karena terpapar di si COVID, ini kan vitamin D dipakai untuk berperang lah istilahnya. Berperang lawan virus itu kita pakai vitamin D salah satunya. Ya tentu banyak hal, tapi salah satu yang penting adalah vitamin D. One of the factors ya dok? Ya, jadi itu sebabnya I need more vitamin D now than like 6 months ago or 1 year ago. Dokter 3.000 sampai 4.000. How do you feel? No, 30-40. Sorry, 30 sampai 40. Rasanya apa di badan? Jadi begini justru kan saya takut ginjal, Dok. Orang kan pasti takut. Enggak, kan udah ada suruh dia lihat video saya lah. Video saya mengenai defisiensi vitamin D dan ginjal. Ada di YouTube ya, dokter? Ada. Itu kalau kelainan ginjal sedikit lah, misalnya kreatinin naik sedikit. Itu dengan itu malah lebih baik fungsinya. Yang tidak boleh itu kalau sudah cuci darah. Nah, kalau sudah cuci darah ya kita nggak berani, itu konsul aja ke nefrologis ahli ginjal. Ya. Enggak, itu bedanya begini, kan saya juga masih sering banyak melakukan video call ya, telemedicine. Itu sehari bisa 20. Kita udah mulai kerongkongan nggak enak nih. Minum juga kerongkongan nggak enak, terlalu capek kan? Begitu saya minum 20.000 selesai. Biasanya kita tuh kalau mulai tenggorokan nggak enak, hanya vitamin C. Salah, D sekarang D. Ya vitamin C nggak salah, boleh tambah juga. Tapi ditambahin bintang utama D. Makanya D itu sekarang kita plesetin apa? Our defense.
D. Defense, yes. Jadi kalau orang mau bercanda itu vitamin dewa itu. Dok, kenapa nggak? Why didn't you tell all of this to the government supaya ini juga jadi knowledge? I don't have the connection, the pathway. Masa dokter? Show me the pathway then. I mean kan this is something very important untuk rakyat, Dok. Yes. Bisa dilakukan secara individualis sendiri. Karena apa, Melanie? Karena even among doctors, this principle has not been approved yet. Masih pro dan kontra. Iya, masih pro dan kontra. Susah dong kita. What I'm trying to do myself now, cuman ya saya tingkatkan aja vitamin D saya karena saya sudah merasakan manfaatnya. Dan mesti disebutkan juga, saya dulu vertigo terus setelah saya umur 60. Tidur vertigo. Kan saya tidur selalu ke kanan. Begitu tidur ke kiri, balik kiri, vertigo. Udah ke beberapa dokter saraf lah. Sampai saya ke Singapura, pendapatnya sama. Itu nggak bisa, lu mesti latihan. Makin tua juga menjadi begitu katanya. Nah, akhirnya saya naikkan vitamin D saya, vitamin D saya naik. Waktu vitamin D saya mencapai 70-80 dalam darah, hilang semua. Sampai detik ini tidak pernah saya vertigo. Wow. Baru gitu, saya baru menyelidiki lah. I explore the literature, journal, medical journal. Ada ternyata. Jadi ini bukan cuma ngucap, bukan cuma ngomong. Ternyata ada, karena saya ketemukan dulu. Saya udah sembuh vertigo. Loh, kok gue bisa sembuh nih? Saya cari baru. Itu namanya BPPV, itu benign paroxysmal positional vertigo. Jadi tiba-tiba serangan vertigo karena posisi. Itu BPPV memang bisa diobati dengan vitamin D yang optimal. Jadi saya belum ketemu itu jurnalnya, tapi saya udah merasakan dulu. Baru lihat, oh jurnalnya ada. Sekarang nggak pernah mau tidur apa kayak jungkir balik kayak nggak ada vertigo. Vitamin D ini berhubungan juga dengan ini nggak? Jadi tidak gampang capek. Pasti dong, itu kan sumber energi kita. Aku tuh gampang capek loh, Dok. Ya itu kan dulu kan orang semua ngomong, ada video saya tuh, ngomongnya gini judulnya. Pegelinu, capek terus, baterai ngedrop terus. Nah orang nggak ngerti hajarnya apa? Kafein. Daelah, jadi kafein. Ngopi melulu, biar nggak ngantuk, padahal badan nih dipaksa. Yes, betul. Sebenarnya bensinnya vitamin D. Vitamin D, Dok. Oke, Dok, ada juga yang menarik dari obrolan dokter kemarin, dan termasuk tadi sama Indra juga. Otot. Ini menarik. Dokter tuh encourage orang-orang untuk working out untuk bisa punya otot karena otot ini bisa membantu kita juga untuk menangkal si virus termasuk COVID-19. Betul. Kok bisa? Jadi begini, kayak kalau terjadi virus masuk ke badan kita, maka terjadilah reaksi radang. Sel-sel imun kita itu membentuk sitokain. Kan sering dengar kan? Cytokine storm. Nah, itu kalau kita ngerti kata sitokain itu dari sitos dan kinos. Sitos itu sel, kinos itu pergerakan, movement. Jadi keluar semua itu sitokain untuk melawan virus yang masuk. Jadi terjadilah reaksi radang di situ, inflammation di situ. Nah, kalau banyak sekali pertempuran itu, hebat sekali, itulah yang kita sebut cytokine storm. Iya, badai sitokin, betul. Badai sitokin itu malah nanti merugikan tubuh kita. Nah, sementara ini itu kan dikeluarkan oleh sel imun kita, beta limfosit, T limfosit. Nah, kalau myokines itu itu kan serat otot. Kinos ya pergerakan itu. Apa itu myokines? Itu protein yang dikeluarkan saat kontraksi otot waktu kita latihan. Dia bersifat, kalau sitokin itu bersifat pro-inflammatory, kalau myokines itu anti-inflammatory. Dan saya mau shout out to Bung Aderai. Aderai juga salah satu video yang saya serajin. Karena beliau inilah yang sebagai orang awam, saya angkat topi angkat dulu dikit. Karena orang awam tapi mengerti mengenai myokines. Padahal myokines itu kalangan medis juga masih belum tahu. Dan itu jelas melindungi kita terhadap segala macam penyakit, meningkatkan imunitas kita. Makanya kalau orang-orang yang lebih berotot, lebih tahan, nggak gampang. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa selama ini saya nggak pernah kena. Padahal teman-teman saya dokter lain di rumah sakit udah banyak yang kena. Do you work out? Saya? Of course. Angkat beban? Sekarang gini, Melanie. Badan sih oke nih dok untuk usia segini nih. To be able to be called a fit guy, fit guy. We're not talking about healthy guy, fit guy. According to American College of Sports Medicine, a fit guy should be able to do at least 20 times of push-ups and at least 10 times of pull-ups. I can do that. Padahal dokter mohon maaf, usianya sekarang how old are you, dok? Almost 67. Oh, workout masih angkat beban? Oh, jelas. Let's meet up again when I'm 80. When I'm 80. In the name of God, kita masih dikasih umur panjang ya, dok. When I'm 80, so 13 years from now, let's meet up again. Let's make this kind of show. Amen.
Amin. Jadi mulai sekarang buat kalau laki-laki kan angkat beban itu hal yang common. Perempuan harus angkat beban juga. Harus, like I do workout, cardio and stuff, tapi kadang-kadang suka lupa angkat beban. So it's very important. Kardio malah dalam hal tertentu kalau berlebihan itu mengurangi otot Anda. Si kardionya? Iya dong. Kardio itu ambil gula dulu. Kalau gula udah habis, kelamaan, kardio itu bisa aja sepeda atau apa. Benar. Kalau kelamaan diambil dari mana? Otot. Energinya otot, habis ototmu. Padahal cuma pengen gila-gila langsing kan dok, kalau perempuan kan. Makanya itu ACSM itu American College of Sports Medicine dia kan bilang sebenarnya kardio boleh lah, tapi ingat itu ya kalau untuk kesehatan itu minimal cuman 150 menit per minggu. Jadi satu hari berapa? 30 menit. Itu udah maksimum ya? Udahlah itu cukup. Sisanya you have to do what? Strength training, weight training. Oke, jadi mulai angkat beban guys karena itu. Dan yang sering ditakutkan wanita kan, ntar gue berotot kayak Aderai, ngimpi kali nggak bakal bisa. Susah Cin, nggak ada. Nggak ada testosteronnya kok. Bagaimana mau gede? Nggak bisa. Malah keren kan badannya. Iya, jadi ada muscle gitu ada kan. muscle Tapi gitu. nggak mungkin sampai gede banget. Dan the easiest way to burn fat, to get rid of your fat, adalah dengan your handle, love handle. Itu dengan weight training, bukan kardio. Tuh, mulai hari ini mulai masuk ke dalam notes harus bukan cuma kardio gila-gila. Tapi dokter juga bilang if you work out too much, overworkout, justru vitamin D-nya turun. Vitamin D turun. Ini dok, banyak teman-teman saya gila dok. Udah sepedaan, dulu sebelum PPKM nih dok, muter-muter udah berapa kilometer, pulang masih treadmill lagi segala macam. Itu begini, kan setiap orang beda. Mungkin buat orang ini cukup 1 jam, orang lain mungkin lebih banyak. Bagaimana? How do you know then? What is your limit? Ya cek vitamin D-nya dong. Itu dia, kita periodik vitamin D. Begitu vitamin D turun, you are overtraining, gitu aja. Oh, jadi kalau overtraining pun bisa turun. Nah, kalau kalau berlatih, itu vitamin D kita naik. Kalau kita workout dengan tepat, vitamin D kita naik. Iya kan? Pada saat kita overworkout, berlebihan, turun juga. Jadi grafiknya itu bukan gini terus, enggak. Dia seperti parabola gini, turun. Gitu. Emang bener Tuhan bilang dok, everything yang too much tuh nggak akan baik. Iya, karena everything in excess brings trouble to man. Makanya udah kasih tahu. Jangan berlebihan lu makanya kan. Itu dia. Kayak contoh gampang lah. Ya contohnya hal yang sehari-hari. Tidur lah kita bilang. Orang kalau mau sehat harus tidur 7-8 jam. Oh kalau gitu gua tidur 12 jam. Nggak baik. Justru nggak baik. Kalau di atas 9 jam tidak dianjurkan. Benar. Gitu. Oke. Last question dok. Orang yang overweight. Ya. Dokter juga bilang bahwa sempat aku dengar statement dokter orang yang overweight cenderung punya tingkat vitamin D-nya yang lebih rendah. Betul? Kira-kira cuma 50-60% dari orang yang ramping. Kasih penjelasannya dok. Karena gini, vitamin D kita tahu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Ya, kalau vitamin B, C itu kan larut dalam air. Larut dalam lemak. Begitu si yang obes ini minum, itu vitamin D semua terperangkap di jaringan lemaknya. Jadi tidak ada gunanya. Kita mau tuh vitamin D ada di sirkulasi kita, pembuluh darah kita, di darah kita, supaya dia bisa berfungsi kemana-mana. Jadi karena terperangkap, rendahlah vitamin D-nya dia. Itu pun juga kalau kita mau meningkatkan misalnya 5.000, 10.000. Untuk orang yang obes, dosisnya awalnya harus lebih tinggi. At least 50% sampai 2 kali lipat. Oke, jadi terlepas dari sekarang kan banyak campaign love your body, nggak boleh body shame dan segala macam. Tapi ini balik lagi faktanya adalah pada saat kita berlebihan berat badannya, vitamin D kita juga terserap di lemak kita ya dok? Lemak kita, nggak ada gunanya jadi akhirnya. Jadi nggak ada gunanya. Last questions banget Dr. Henry. What should we do dok untuk bisa, ini kan kita mau nggak mau bahwa sekarang kita harus hidup beriringan dan harus adjust dengan kalian bahwa pandemi it's not finished yet dok. What should we do? Work out, what else? Jadi kalau sekarang kan mau ke gym tutup ya. Tetap di rumah bikinlah sebisanya home gymnya seberapa lah. Pokoknya tetap ada workoutnya. Itu mempertahankan otot kita. Not too much ya dok? Not too much. Everything in excess nggak bagus lah ya. Terus cek darah Anda supaya Anda yakin. Jangan bilang gua fit kok. Nggak, belum tentu. Lu bilang fit tapi COVID-nya bilang lu nggak fit, ntar lagi kena lu. Gitu. Jadi cek darah dan seperti tadi. Vitamin D boleh, matahari boleh, makan boleh, tapi ujung-ujungnya lo perlu suplemen untuk mencapai yang 80-100 itu dari matahari dan makanan nggak mungkin. Yang belum ke-cover ya dok ya. Stay healthy dokter, thank you very much. Jangan lupa janjinya dokter nanti umur 80 kita akan 80 ya? Berarti berapa tahun lagi tuh? Sehat selalu ya dokter ya, selalu memberkati banyak orang melalui segala knowledge yang dokter share ya. Thanks for watching, God bless you all, stay safe, bye. Bye-bye.